Mendahulukan passion di dunia kerja atau mendahulukan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup meskipun pekerjaannya tidak sesuai passion. Menarik. Sebenarnya di usia 30-an banyak dari kita mulai merasa ada tekanan untuk segera mapan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah lebih baik fokus ke passion atau ke pekerjaan yang jelas-jelas bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Memang tidak bisa dipungkiri kedua pilihan ini punya tantangan masing-masing, apalagi di usia yang bisa dikatakan penuh tanggung jawab yang lebih besar. Di satu sisi, bekerja berdasarkan passion itu menyenangkan. Karena kalau kita bekerja di bidang yang benar-benar kita suka, itu rasanya seperti tidak bekerja sama sekali. Setiap hari kita bisa lebih semangat, tidak mudah bosan. Tapi, realitanya tidak semua passion bisa langsung menghasilkan uang yang cukup buat bayar tagihan kita di akhir bulan. Iya kan? Nah, kerja yang tidak sesuai passion seringkali dianggap membosankan atau bikin stres, tapi pekerjaan seperti ini biasanya lebih stabil secara finansial. Jadi kalau kita punya tanggungan seperti cicilan rumah, kendaraan, atau mungkin beban keluarga yang harus menjadi tanggungan, pilihan bekerja yang tidak sesuai passion tapi penghasilannya lumayan, ini menjadi pilihan yang aman. Karena stabilitas finansial jelas jadi prioritas utama, apalagi untuk orang-orang yang usianya 30-an ke atas. Nah, disinilah dilema mulai muncul. Beberapa orang mencoba untuk tetap berada di zona aman, bekerja di bidang yang mungkin tidak sesuai dengan passion, tapi gajinya lumayan besar. Dan kalau terus-terusan seperti ini, pertanyaannya, apakah bisa bahagia? Ya, mungkin saja bisa, karena ada peribahasa, money can buy happiness. Uang bisa memberikan kebahagiaan. Padahal kerja yang tidak sesuai dengan minat terkadang membuat hari-hari kita kadang terasa berat. Ada juga mungkin orang-orang yang memilih untuk terus-terusan pindah tempat kerja demi menemukan tempat yang pas. Istilahnya menjadi kutu loncat. Nah, di usia 30-an sebenarnya hal ini masih bisa dimaklumi, tapi kesannya bisa negatif di mata perusahaan karena banyak tempat kerja yang sebenarnya lebih suka dengan karyawan yang stabil dan loyal. Jadi kutu loncat seringkali dipandang sebelah mata. Tapi apakah salah menjadi seorang kutu loncat? Ini kembali lagi tergantung sudut pandang, karena kalau kita pindah-pindah karena ingin mencari yang sesuai dengan passion, itu bisa dikatakan wajar-wajar saja. Tapi kalau tujuan pindah tempat kerja karena tidak nyaman atau tidak suka dengan lingkungan kerja, tanpa tahu apa yang benar-benar kita cari, ini yang mungkin perlu kita evaluasi kembali lagi dari diri kita. Karena ya kita coba tanyakan lagi sama diri kita, apakah benar-benar karena pekerjaan ini tidak sesuai passion atau ada faktor lain yang membuat kita tidak nyaman. Dan kita perlu untuk mengevaluasi alasan dibalik keputusan yang kita ambil. Ini sangat penting biar kita tidak terus-menerus berada dalam siklus pindah-pindah tempat kerja karena pastinya akan membuang-buang waktu kita. Apalagi di usia 30-an kita sebenarnya lebih cenderung lebih bijak dalam menilai yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan. Kadang bukan soal passion, tapi soal bagaimana menemukan keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kebahagiaan pribadi. Mungkin tidak harus kerja sesuai passion, tapi masih bisa menikmati sisi-sisi positif dari pekerjaan kita. Karena kalau terus-menerus hanya mengejar passion, tapi finansial berantakan, kita juga pasti akan merasa tertekan. Dan begitu juga kalau misalnya kita hanya fokus ke uang, tapi hari-harinya terasa monoton, tentunya kita bisa burn out juga. Nah, kuncinya adalah mungkin lebih ke arah menemukan pekerjaan yang bisa menggabungkan kedua aspek ini. Ya meskipun memang itu sulit dan mungkin kita tidak bisa melakukannya secara sempurna. Selain itu passion juga sebenarnya bisa dibangun di tempat kerja kita yang sekarang kok. Banyak orang yang awalnya tidak suka dengan pekerjaan mereka tapi lama-lama akhirnya menemukan passion di dalamnya. Entah itu lewat tantangan baru atau mungkin peluang untuk berkembang. Passion tidak selalu harus muncul di awal. Terkadang pekerjaan yang kita anggap tidak sesuai dengan passion justru malah membuka peluang ke arah yang lebih besar. Dan sudah banyak orang yang mengalami hal seperti ini juga. Bisa jadi karena stabilitas finansial, dari pekerjaan yang tidak sesuai passion, kita punya kesempatan untuk mengejar hobi kita di waktu luang yang akhirnya berkembang menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan buat kita. Di sisi lain, mencoba berkarir di bidang passion sebenarnya di usia 30-an ini bukan hal yang salah, justru ini sebenarnya saat yang tepat karena kita sudah punya pengalaman, sudah dewasa, punya stabilitas yang baik dibandingkan usia kita di waktu muda pastinya. Hanya saja memang kita perlu perencanaan yang lebih matang dan kalau bisa jangan terburu-buru. Pada akhirnya apapun pilihan kita, yang penting adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan itu yang sulit, baik dari segi passion maupun kebutuhan finansial. Terkadang menemukan keseimbangan hidup itu lebih penting. Selain keseimbangan antara passion dan kebutuhan hidup, penting juga untuk mempertimbangkan apakah pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini memberikan kesempatan untuk berkembang.
Kadang pekerjaan yang tidak sesuai passion justru bisa memberikan kita skill yang sangat berguna di masa depan. Kita juga harus realistis soal ekspektasi. Banyak orang beranggapan bahwa bekerja di bidang passion itu pasti menyenangkan setiap hari. Padahal ya mungkin mereka nggak tahu saja, dan pasti kamu juga tahu bahwa kerja di bidang passion pun tetap punya tantangan. Ada hari-hari di mana mungkin kita merasa stuck, merasa bosan, dan passion sebenarnya tidak menjamin kebahagiaan 100%, tapi setidaknya itu bisa menjadi motivasi tambahan saat kita merasa kesulitan. Di samping itu, kita juga harus mempertimbangkan tanggung jawab yang lebih besar di usia 30-an. Ya, kalau masih single mungkin lebih mudah mengambil risiko untuk mengejar passion, tapi kalau misalnya sudah punya keluarga, mungkin akan jadi pilihan yang sangat-sangat sulit. Kita harus memikirkan stabilitas dan masa depan orang-orang yang kita sayangi, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ada juga mungkin pilihan untuk menggabungkan passion dan kebutuhan finansial melalui kerja sampingan, dan banyak orang sebenarnya sudah melakukan ini. Apalagi orang-orang di usia 30-an ini mulai membangun usaha kecil-kecilan di samping pekerjaan utama. Ini bisa jadi cara yang bagus untuk tetap mengejar passion tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial kita. Penting juga untuk membangun networking, karena networking juga bisa jadi satu kunci untuk menemukan solusi atas dilema yang kita hadapi ini. Dilema antara memilih kerja sesuai passion atau kerja tidak sesuai passion tapi gajinya lumayan. Nah, dengan bertemu dengan orang-orang yang mungkin bekerja di berbagai bidang, ini kita bisa melihat peluang yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kita juga harus ingat bahwa passion bisa berubah seiring waktu. Apa yang dulu jadi passion kita di usia 20 mungkin tidak sama lagi dengan passion kita di usia 30-an. Jadi fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ini sangat penting. Kita penting untuk terus mencari tahu apa yang membuat kita bersemangat dan terus berkembang adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jangan takut untuk merenungkan kembali prioritas hidup. Di usia 30-an sebenarnya kita lebih matang dalam mengambil keputusan, dan seringkali pilihan yang diambil itu bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga bagaimana mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita terus merasakan ketidaknyamanan dalam pekerjaan, mungkin ini saatnya kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang, atau mungkin dengan orang-orang yang ahli, atau mungkin yang punya pengalaman yang sama, atau mungkin teman-teman kita yang bisa memberikan kita perspektif dari luar. Karena kadang orang lain bisa memberikan kita, atau mungkin melihat hal-hal yang kita lewatkan, atau memberikan solusi yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Pada akhirnya, perjalanan karir adalah proses yang terus berkembang. Pilihan yang kita buat sekarang mungkin belum tentu pilihan yang harus kita jalani selamanya. Fleksibilitas, keseimbangan, dan kesadaran akan apa yang benar-benar penting bagi hidup kita adalah kunci dalam menghadapi dilema antara memilih passion atau kebutuhan hidup. Yang penting adalah jangan berhenti mencari apa yang membuat kita bahagia sambil tetap memenuhi tanggung jawab yang ada. Kesimpulannya, tidak ada jawaban yang benar atau salah soal mendahulukan passion atau kebutuhan hidup. Setiap orang punya pilihannya masing-masing, setiap orang punya situasi dan prioritas yang berbeda. Yang penting kita terus berkembang dan mencari kebahagiaan dalam apapun yang kita lakukan, baik di tempat kerja maupun mengejar passion di luar sana. Segitu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran, atau kritik, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti saya coba menjawabnya dengan video-video seperti ini. Jangan lupa subscribe.